Uduk, wah ini dia nasi uduk nih yang selalu dibilang sama caster-caster kita bahwa kamu selalu ditunggu-tunggu sebenarnya di meja caster kalau misalkan mereka kelaparan. Tapi nasi uduk. Anyway, congratulations untuk kemenangan kalian melawan tim Onyx Esports. Nah, di game yang pertama nih, kalian melakukan pick terhadap Link. Link ini memang dari setup draft kalian, apalagi menggunakan assassin terlebih dahulu, atau memang ini adalah hero nyamannya Sally Boy aja gitu. Padahal kita tahu sendiri Link ini udah di nerf gitu loh. Apakah memang masih bisa digunakan di patch kali ini atau gimana kalau menurut dari perspektifnya Nasi sendiri? Kemarin sih kita udah sempat latihan pas main Link, terus kita pengen buktiin aja di game tadi. Dan ternyata ada beberapa yang miss draft. Linknya udah bener, cuman teman-temannya atau yang lainnya kita agak salah sih ngepicknya. Terus maininnya juga agak salah sih. Berarti oke lah. Oh, mungkin karena nggak ada yang ngebait atau nge-kiting tarik ulurnya gitu ya, biar ceilingnya ini masuknya tuh di momen yang tepat gitu ya. Betul. Oke. Itu kalau misalkan aku boleh tahu ya, ekspresi Udil pas menang sekarang lagi ngapain nih kira-kira? Jumpalitan paling. Oh, jumpalitan. Balik ya. Tapi emang pas lagi lawan Onyx tuh apakah euforianya, atmosfernya tuh se-hype itu kah? Apa kayak bener-bener mereka menggebu-gebu di GH itu? Atau mereka emang bener-bener dendam banget sama Onyx, terutama Udil ya, sama anti-match gitu kan? Kita tahu sendiri ini head to head-nya kan selalu terjadi gitu loh dari musim ke musim. Kalau Nasi Uduk lihat di sana gimana tuh? Kalau dendam sih enggak ya, anak-anak udah pada dewasa semua. Cuman menangnya tadi udah kayak menang turnamen aja, udah kayak juara dapat piala gitu. Tadi. Berarti soalnya emang kan ya. mecahin Oni kan belum pernah kalah kan, jadi ya itu juga senangnya gara-gara itu. Jadi membuka tim-tim lain tuh bisa ngalahin juga gitu. Oke, menarik. Kayaknya udah bener-bener excited banget ya, makanya sampai kayak menang turnamen, udah bukan menang match lagi tapi menang turnamen. Anyway, Nasi Uduk, nanti kita bakal ngobrol lebih banyak lagi, tapi kita sudah terhubung sama Mars dari pihak Onyx Esports. Dan inilah dia coach kita yang kedua selain Nasi Uduk, ada Mars. Waduh, Mars, gimana nih Mars? Kehilangan game kedua, game ketiga, apa yang terjadi nih? Kenapa menggunakan execute gitu, tidak menggunakan purify Suns-nya? Apakah dengan alasan bounty hunter atau dengan alasan lain nih kira-kira dari Mas? Kemarin kita ada scrim sih beberapa game, dan si Suns ini dia ada ide gitu, dia pengen cobain execute, dan waktu itu pas kita cobain ya lumayan kerja, tapi sayangnya di game tadi nggak kerja gitu. Karena ditangkap gitu ya kalau bisa dibilang, apalagi iya. Ditambah tadi ada Chow ya kan, ada Way of Dragon, itu kayak ngelok ke arah Suns ini gampang banget gitu ya. Banyak miskomunikasi aja sih tadi itu tentang posisi musuh. Akhirnya si Suns-nya gak dapet posisi musuh, atau kayak posisi si Chow-nya, posisi si mau dipotong kayak gitu sih. Makanya pas tiba-tiba Leo Murphy-nya udah Way of Dragon, makanya dia tiba-tiba masuk begitu aja tanpa memikirkan di belakangnya ada Udil gitu ya. Benar. Oke. Tapi untuk aku bisa bilang ini kan match yang sangat-sangat penting ya. 2 match terakhir ini kan melawan Alter Ego dan juga Bigetron. Kalau misalkan melihat tadi dari Alter Ego, memang faktor apa sih kira-kira selain miskomunikasi dan mungkin persiapan dari Alter Ego yang lebih matang? Kira-kira kalau dari Onyx sendiri, apa yang membuat Onyx tiba-tiba kayak yang udah bener-bener menang match, tiba-tiba match ini bener-bener mengalami kekalahan? Tim kita sih butuh kayak tambahan review sih, jadi ya berasal dari kekalahan ini kita jadi bisa review lebih banyak akhirnya. Oke, emang kadang kalau menang terus kita kayak nggak tahu ya kesalahan kita di mana. Tapi setelah kekalahan ini nih berarti mau nggak mau evaluasi kurang dari 24 jam ya Mars ya? Daripada kalahnya di playoff gitu ya kan? Sekarang. Daripada kalah jadi playoff mendingan kalah sekarang. Oke, anyway kita sudah ngobrol sama Mars, tadi ada Nasi Uduk, dan kita bakal langsung ngobrol sama mereka berdua teman-teman. Dan inilah dia Nasi Uduk dari Alter Ego dan juga Mars dari tim Onyx Esports. Nah, kalau udah ada 2 coach kayak gini, kalau udah ada 2 coach kayak gini nih, pertanyaan yang paling aku suka adalah pertanyaan untuk besok, terutama buat Nasi Uduk. Nah, Nasi Uduk, kamu dari Alter Ego baru saja mengalahkan Onyx yang ada di puncak klasmen. Kira-kira buat besok Bigetron Alpha juga bisa nggak sih untuk ngalahin Onyx? Wah, silakan Nasi Uduk. Anjay. Waduh. Boleh. Ya, dua-duanya teman gua sih, dua-duanya. Yang di sana ada Age, yang di sini ada Mars. Gimana? Sama-sama juga. Kan gua juga temenan. Sama-sama juga. Seri aja lah, Seri. Wah, nggak bisa, kan BO3. Silakan. Onyx menang. Iya, coba Nasi Uduk, apa? Subjektif aja, subjektif. BTR.
Oh, BTR. Tidak. Oke. Sorry lah. Menarik ya, coach dari Alter Ego nih megang BTR nih untuk match besok. Nah, kalau pertanyaan untuk Mars nih, udah kalah sama Alter Ego, apakah ini kekalahannya sudah bisa dibilang Mars harusnya mengakui bahwa sebenarnya Alter Ego ini lebih kuat daripada Onyx? Atau jangan-jangan Mars pengen mengucapkan sesuatu kayak sampai jumpa di pertemuan selanjutnya? Silakan Mars. Oh, Mars. Oh, Marsnya kena Aurora ternyata ya. Sangat disayangkan di sini. Dan sepertinya itu saja mungkin yang belum sempat ditanya juga sama sebelum sempat dijawab juga sama Mars. Tapi anyway, bisa dibilang untuk besok masih ada match yang seru juga. Tapi jangan sampai kalian miss untuk match setelah ini, karena masih ada match yang ketiga setelah ini tentunya, di mana kita masih ada di minggu yang keempat. Kita masih mencari poin siapa yang kira-kira bakal lolos ke babak playoff. Jadi jangan kemana-mana buat teman-teman, tetap aja stay tune terus di MPL Indonesia Season yang ke-6, karena kita masih punya match yang ketiga, dan match yang ketiga tidak akan kalah seru dengan match yang pertama dan juga yang kedua. Mungkin sekian dari meja analis, langsung saja kembali kepada caster-caster. Silakan.